Selamat pagi, saudaraku yang kasih. Selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat Paskah. Selamat Paskah juga buat saudara yang hadir pada pagi hari ini di gereja. Sungguh merupakan satu sukacita buat kita jika kita masih bisa beribadah. Meskipun kita beribadah di tempat yang berbeda, satu sama lain, tetapi hati kita tetap satu kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini yang akan kita dengar berjudul Paskah adalah kebangkitan. Saudaraku yang kasih, hari-hari ini adalah hari-hari yang buat beberapa orang hari-hari yang suram, hari-hari yang menakutkan dan lain sebagainya. Tetapi berita Paskah hari ini adalah satu berita yang ingin memberikan kepada kita bahwa ada sesuatu yang Tuhan mau berikan, mau sampaikan kepada kita dan kita perlu mendengarnya. Saudaraku, mari kita akan mempelajari berita Paskah, yaitu Paskah adalah kebangkitan ini di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Mari saudaraku kita bagi berdiri bersama-sama, kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Saudara yang ada di rumah juga mari membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Saudaraku yang kasih, yuk kita baca sama-sama sambil tersenyum ya. Jangan lupa, karena masa depan kita luar biasa, masa depan kita indah ya. Mari kita baca sama-sama, saudaraku yang kasih. Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama 2, 3. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlarilah cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku." Amin. Terima kasih. Silakan duduk saudaraku yang kasih. Terima kasih juga untuk saudara yang ada di rumah. Terima kasih. Saudaraku yang kasih, ayat-ayat yang kita baca ini merupakan satu cerita, satu kisah tentang bagaimana kebangkitan itu terjadi, diketahui oleh murid-murid Tuhan Yesus. Saudaraku yang kasih, kalau hari ini kita ada beribadah bersama-sama di tempat yang berbeda, mungkin hari ini oleh umat Kristen di seluruh dunia yang merayakan Paskah tahun ini, tahun 2020 ini, akan merasa Paskah kali ini adalah Paskah yang paling istimewa. Paskah yang luar biasa, kita merayakan Paskah di rumah masing-masing dengan kondisi kita mesti stay at home, kita mesti kerja dari rumah dan lain sebagainya. Saudaraku yang kasih,
Mengapa Tuhan mau berbicara kepada kita lewat kisah ini? Saudaraku, pada waktu itu, pada saat itu para wanita datang ke kubur Tuhan. Sebenarnya mereka sedang mengalami masa-masa yang suram dalam hidup mereka. Masa-masa yang kelam buat hidup mereka. Masa-masa yang no hope buat mereka. Masa yang mereka katakan bahwa segala angan-angan, cita-cita dan harapan mereka mungkin saat itu sedang terkubur. Saudaraku yang kasih, Tuhan yang karena Tuhan yang mereka sembah, yang saat itu mereka sembah. Saat itu Tuhan mati dikubur. Mereka tidak bisa lihat Tuhan lagi pada waktu itu. Saudaraku, dan mereka hidup seperti tanpa harapan. Saudaraku, dan gambaran background dari kisah ini itu juga sama dengan hari-hari ini. Orang-orang di seluruh dunia, di berbagai belahan dunia, Indonesia termasuk, di berbagai provinsi di Indonesia juga termasuk. Orang-orang di seluruh dunia juga mengalami seperti ini, melihat kesuraman bahwa ada penyakit, ada wabah yang sangat-sangat mengerikan ya. Saudaraku yang kasih, tidak tahu kapan orang tertular, bukan kita. Kapan orang tertular, kapan orang akan mengalami sakit dan lain sebagainya. Bahkan beberapa orang-orang yang mereka sedang menghadapi, sudah pernah menghadapi yang namanya positif kena virus ini, saudaraku yang kasih. Di saat mereka sembuh, mereka sendiri mengatakan bahwa mereka nggak tahu kapan mereka tertular. Saudaraku, ditularkan oleh siapa dan bagaimana, mereka nggak tahu sebabnya seperti apa. Saudaraku yang kasih, semua hanya menduga. Ketakutan terjadi menghinggapi banyak orang. Orang kehilangan harapan, ada kematian di mana-mana. Kemudian resesi ekonomi. Bahkan hari ini kita mendengar, kemarin atau hari ini sudah ada berita mengatakan bahwa Amerika sedang masuk yang namanya resesi besar. Saudaraku yang kasih, dan hari-hari ini adalah hari-hari yang boleh dikatakan hari-hari yang penuh dengan yang namanya keterpurukan. Saudaraku yang kasih, Tuhan pada pagi hari ini ingin berkata kepada kita semua. Berita firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini ingin menyampaikan kabar kepada kita berita yang sangat luar biasa, yaitu berita kebangkitan. Background dari tulisan ini itu gelap, karena ini menggambarkan bahwa apa yang sedang dialami sesuatu yang gelap. Saudaraku, kita harus hidup dengan iman yang sesuai dengan pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Hari ini kita akan mendengar pesan kebangkitan dan kita harus hidup sesuai dengan pesan ini. Saudaraku yang kasih, mari lihat background yang berbeda. Kalau dalam pendahuluan ini backgroundnya seperti ini, saudara akan melihat yang berikutnya bahwa gambarnya berubah. Semua jadi cerah, semua jadi terang, semua jadi indah. Ada matahari terbit buat kita semua. Ada berkat Tuhan buat kita semua. Saudaraku, satu pesan yang Tuhan mau sampaikan, yang Tuhan mau ingatkan kepada setiap kita yang ada di dalam gereja dan juga termasuk saudara yang ada di rumah. Tuhan Yesus sudah bangkit. Saudaraku yang kasih, mari kita melihat pesan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Pesan yang pertama, kita akan baca ayat 5 dan ayat yang ke-10. Ayat 5, saudaraku. Firman Tuhan berkata, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, perhatikan kata ini, jangan kamu takut. Saudaraku, satu kata yang sangat melegakan buat kita semua yang percaya kepada Tuhan adalah kata-kata Tuhan itu selalu menenangkan hati, membuat hati kita penuh dengan damai. Tuhan berkata, janganlah kamu takut. Dan kalau kita melihat ayat yang ke-10, yang ini adalah kata-kata malaikat, perintah Tuhan kepada para perempuan yang datang ke kubur Yesus. Di dalam ayat yang ke-10 kita melihat bahwa Tuhan Yesus sendiri berkata kepada para perempuan ini, Tuhan berkata, jangan takut. Di dalam satu bagian perikop firman Tuhan, 2 kali Tuhan berkata, jangan takut.
Dan hal ini harus menjadi perhatian buat kita. Bahwa kita tidak perlu takut dengan yang namanya pandemi ini. Ada istilah baru yang saya perhatikan, pagebluk. Saya tidak tahu istilah dari mana, pagebluk. Ya, pandemi. Saudaraku, terhadap virus ini saudara jangan takut, tapi juga tidak boleh sembrono. Ya, tetap harus hati-hati pakai masker. Ya, balik lagi ke firman. Jangan takut. Ini adalah kata-kata Tuhan. Nah, kita masuk poin yang pertama. Ya, lihat gambar ini saudaraku. Ini bagaimana malaikat Tuhan berbicara kepada para perempuan yang datang ke kubur Yesus pada minggu pertama pada pagi hari itu. Ya, saudaraku, yang pertama, janganlah mau hidup dalam ketakutan. Kadang-kadang orang senang sekali mereka takut. Semakin takut semakin lebih baik. Kadang-kadang ada beberapa orang malah suka lihat film horor supaya ditakut-takuti. Tidak boleh takut. Tapi orang senang ditakut-takuti. Kalau saya nggak mau. Ya, kita harus hidup dalam sukacita. Hidup dalam kebahagiaan dengan Tuhan. Karena itu yang Tuhan janjikan. Saudaraku, salah satu hal yang dilakukan oleh si musuh adalah menteror. Saat pertama kali virus ini merebak, teror di mana-mana. Tapi yang saya heran, ada beberapa orang masih suka cari berita tentang virus. Ini berapa orang mati, ini yang mati berapa, ini di sebelah rumah ada yang mati enggak, dan lain sebagainya. Ngapain? Memang kita harus hati-hati, tetapi jangan sampai kita lebih senang ditakut-takuti. Karena teror ini akan menakut-nakuti dan membuat mental orang jadi jatuh. Kalau mental jatuh, iman turun, imunitas turun, mudah terserang oleh virus ini. Imunitas salah satunya adalah sukacita. Sukacita bukan sukacita apa? Sukacita dari Tuhan. Saudaraku yang kasih, setiap anak Tuhan yang selalu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh akan selalu menemukan kata kebangkitan ini, yaitu jangan takut. Ya, saudara yang hadir pada pagi hari ini, ingat ini. Dan saudara yang ada di rumah, ingat ini. Tuhan sampai 2 kali ngomong lewat malaikat dan Tuhan sendiri ngomong, jangan takut. Ya, jangan sampai Tuhan bilang ketiga kalinya, jangan takut. Berarti kita suka takut. Nah, orang takut itu normal. Tapi suka tinggal dalam ketakutan, itu abnormal. Itu tidak sesuai kehendak Tuhan. Tuhan bilang supaya kita tidak takut. Saudaraku yang kasih, orang yang selalu cari Tuhan, ya, akan percaya kepada Tuhan Yesus, akan jadi berani. Tidak takut kerja, jika saudara harus tetap bekerja, keluar, bekerjalah, beranilah. Saudaraku, meskipun saya mengatakan tetap harus hati-hati. Saudaraku, miliki pengharapan akan perlindungan dan kesembuhan dari Tuhan. Tuhan itu proteksi kita. Saudaraku yang kasih, Tuhan itu kalau saudara ada kelemahan, datang kepada Tuhan. Tuhan, kau mengatakan aku tidak boleh takut. Aku tidak takut karena aku punya Engkau. Sembuhkan aku Tuhan. Aku minum vitamin, aku lakukan yang terbaik, istirahat cukup, tidak dengar yang aneh-aneh. Tuhan akan tolong saudara. Saudaraku, karena ini adalah jaminan buat setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita masuk gambar berikutnya ya. Masuk poin yang kedua, lihat gambar ini. Kalau sudah lihat gambar ini gambar yang seperti gambar yang pertama tadi, tapi dengan situasi yang berbeda. Supaya saudara bisa melihat kira-kira seperti inilah malaikat Tuhan berbicara kepada perempuan-perempuan yang datang ke kubur Tuhan Yesus. Saudaraku yang kasih, mari kita lihat ayat 7 sampai ayat 10, kita akan perhatikan, saya bacakan.
Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Perhatikan saudaraku, di dalam ayat 7 di sana dikatakan, dan segeralah pergi, katakan kepada murid-muridnya. Perhatikan kata ini, ada satu perintah yang harus dikerjakan. Ya, kita lihat ayat 8, saudaraku ya. Ayat 8, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut, dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Perempuan-perempuan ini, mereka segera melakukan perintah dari malaikat itu. Segera. Perhatikan kata segera. Mereka segera pergi. Saudaraku yang kasih. Dan apa yang terjadi? Di dalam ayat yang ke-9. Saudara bisa melihat. Tiba-tiba. Ya. Tiba-tiba. Sekonyong-konyong. Saudaraku, bahasa Jerman atau bahasa Jawa. Ujuk-ujuk. Tahu-tahu. Tuhan Yesus menjumpai mereka, berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka semua tidak menyangka ketemu Tuhan. Mereka mendekati Tuhan, mereka peluk Tuhan, dan mereka sembah Tuhan. Saudaraku yang kasih, sukacita yang luar biasa. Ketemu dengan Tuhan yang bangkit. Ketemu dengan pujaan hati yang luar biasa. Saudaraku, perhatikan kata Tuhan ayat 10. Maka setelah ketemu Tuhan, Tuhan masih ngomong begini. Maka kata Yesus pada mereka, jangan takut. Seperti yang tadi poin yang pertama. Pergi, katakanlah kepada saudara-saudaraku. Supaya mereka pergi ke Galilea. Ada perintah Tuhan disampaikan kepada mereka. Dan di sanalah mereka akan ketemu dengan Tuhan juga. Yang mau menuruti perintah ini, mereka akan lihat Tuhan. Perhatikan ini ya, gambar ini. Mereka bergegas, kalau saudara lihat, 3 wanita itu, 3 perempuan itu bergegas, bergerak dengan cepat. Tahu-tahu Tuhan menyapa mereka dan menjumpai mereka. Saya kalau lihat gambar ini, menggambarkan, secara memvisualkan dalam pikiran saya berkata, Tuhan, kau luar biasa. Kau sayang kepada setiap umatmu yang suka memperhatikan firman-Mu. Nah, kita masuk poin yang kedua. Saudaraku, hal yang kedua, lakukan apa yang Dia perintahkan. Kalau Tuhan sudah bangkit, siapa lagi yang kita percayai? Apa yang akan kita lakukan? Kita harus lakukan perintah Tuhan. Tuhan Yesus memberi perintah, beberapa perintah yang harus dilakukan oleh para wanita itu dengan janji. Aku akan bertemu, kamu akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan betul mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Saudaraku, kalau saudara seperti para perempuan ini bertemu dengan Tuhan Yesus yang bangkit, maka saudara akan mengalami yang namanya lenyap ketakutan. Lenyap kekhawatiran, lenyap kesakitan. Tuhan akan pulihkan dalam banyak hal. Saudaraku yang kasih, maka saudara akan mengalami yang namanya pemulihan. Saudara akan mengalami yang namanya pertolongan. Saudara akan mengalami yang namanya kesembuhan-kesembuhan. Yang sakit jangan khawatir, Tuhan sembuhkan. Saudaraku, Tuhan akan jagai. Firman Tuhan mengatakan malaikat Tuhan dikirim untuk menjaga. Bukan hanya malaikat Tuhan yang proteksi. Saya selalu ingat kalau Tuhan proteksi, saya selalu ingat perkataan Tuhan kepada si musuh itu. Si iblis itu terhadap Ayub. Ininya boleh kau sentuh, yang ini jangan. Tuhan selalu berdaulat menjaga kita. Saudaraku yang kasih, si musuh
tidak akan berani melewati batas yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Dan kita harus mendekat kepada Tuhan, lakukan apa yang Dia perintahkan. Lakukan perintah kebangkitan ini. Perintah kebangkitan sederhana, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Disuruh pergi, pergi. Disuruh jalan segera, segera. Jangan ditunda. Saudaraku yang kasih, ketidaktaatan terhadap perintah firman-Nya akan membuat banyak umat Tuhan ya yang tidak taat tidak akan mengalami banyak janji dari Tuhan. Tapi kita yang taat akan melihat janji Tuhan. Tidak peduli siapapun. Firman Tuhan memberikan kepada orang yang percaya janji berkat. Tapi berkat Tuhan itu macam-macam. Kalau saudara baca Alkitab, ada janji ini, maka di baliknya atau sebelumnya pasti ada penjelasan. Ini yang harus kau lakukan, maka ini akan kau terima. Meskipun Tuhan mungkin mengatakan di depan ada janji ini. Di balik itu kadang-kadang Tuhan juga sampaikan ini yang harus kamu lakukan. Dan ini yang harus jadi fokus kita. Bukan janji ini yang jadi fokus kita. Tapi apa yang harus kita lakukan ini yang jadi fokus. Supaya janji ini kita terima. Kalau saudara melihat janji yang disampaikan oleh malaikat, segera pergi, katakan kepada murid-murid berita kebangkitan ini. Maka kamu akan ketemu. Dan mereka bergegas. Pada saat mereka bergegas, mereka ketemu. Saudara, lakukan firman. Yang di gereja, lakukan firman. Saudara aku yang kasih, ketidaktaatan terhadap perintah Tuhan tidak akan membuat kita mengalami banyak janji berkat. Kalau taat, kita akan penuh sukacita. Sama seperti wanita itu. Saya yakin kalau dibandingkan dengan yang lain, mereka berkata, aku tidak mau lain, aku mau ketemu Tuhan. Dan bukan Tuhan yang mati, mayat yang terbaring. Karena Tuhan kita tidak terbaring terus, Dia bangkit pada hari yang ketiga. Saudaraku, pengharapan orang lain mati. Tidak ada yang bangkit. Pengharapan kita hidup. Itu yang membedakan. Saudaraku yang kasih, kita masuk poin yang ketiga. Saudaraku yang kasih, kalau saudara lihat gambar ini adalah gambaran para wanita bergegas untuk pergi ke makam Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus dibaringkan. Saudaraku, salah satu yang kalau saudara lihat di bagian sebelah kanan saudara, dilihat gambar, mungkin ada yang bertanya, siapa yang akan bukakan pintu kubur buat kita? Meskipun mereka sedang berangkat, ini hanya gambaran saja. Mereka pergi pagi-pagi, mereka beli rempah-rempah untuk merempahi mayat Tuhan Yesus. Mereka tidak tahu bahwa mereka akan berjumpa dengan Tuhan yang bangkit. Tapi mereka tetap berangkat pergi ke kubur Yesus. Perhatikan ayat yang pertama ini. Lihat ayat 1 ini, saudaraku. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama. Ini pagi-pagi buta, ya. Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Pagi-pagi buta. Ya, menjelang menyingsingnya fajar. Sebelum matahari terbit, mereka sudah berangkat pergi ke kubur Yesus. Di dalam ayat-ayat yang lain kita bisa melihat di dalam Markus pasal 16, dalam Lukas pasal 23, 24, kita juga bisa melihat bahwa mereka sehari sebelumnya, malamnya mereka menyempatkan diri membeli rempah-rempah dengan uang mereka membeli rempah-rempah, menyiapkan untuk pagi-pagi bisa datang ke kubur Yesus. Saudaraku yang kasih, hal yang ketiga
yang perlu kita perhatikan dari berita kebangkitan ini. Saudaraku yang kasih, dari contoh para wanita ini atau para perempuan ini, mereka tetap melakukan yang terbaik buat Tuhan. Saudaraku, kita tidak akan punya cerita, kisah tentang kebangkitan ini kalau tidak ada 3 wanita ya yang disebutkan Alkitab 3. Saya tidak tahu berapa orang, saya juga tidak mengerti. Tetapi mereka datang, tetap pergi ke kubur Yesus. Tetap berusaha memberi rempah-rempah pada mayat Yesus. Tapi ternyata apa yang mereka lakukan, yang luar biasa, usaha maksimal yang mereka lakukan buat Tuhan, itu berbuah manis. Saudaraku, saat di masa-masa yang suram ini, masa yang sulit terjadi ini, satu pelajaran yang perlu kita perhatikan dari perempuan ini adalah tetaplah melakukan yang terbaik yang kita bisa bagi Tuhan kita. Tetap lakukan yang terbaik. Saudaraku yang kasih, kadang-kadang orang kalau di dalam masa-masa yang seperti ini, saudaraku yang kasih, di masa-masa yang sulit seperti ini, entah juga di dalam masa yang penuh berkat, satu hal yang harus kita perhatikan, kadang-kadang saya harap tidak ada di jemaat KRD, Kristus Raja Damai, tidak ada juga buat saudara yang menonton video ini atau live streaming ini, saudaraku yang kasih, saya berharap saudara tidak ada yang seperti orang-orang kebanyakan. Saat diberkati Tuhan, saat berkat melimpah, satu hal yang seringkali dikurangi adalah waktu untuk Tuhan. Aku kekurangan waktu. Waktu yang dikurangi, waktu buat Tuhan. Waktu kesulitan, seperti mungkin perempuan ini pergi ke kubur, siapa yang akan bukakan? Tapi mereka tetap jalan ke kubur. Mereka nggak tahu siapa yang bantu mereka buka pintu kubur. Saudaraku, tapi mereka tetap jalan. Tapi beberapa orang di saat mereka ada kesulitan, satu hal, keuangan, contoh keuangan. Satu hal yang paling dipotong pertama kali apa? Persembahan buat Tuhan. Saudaraku, minta maaf kalau saya harus mengatakan ini. Supaya kita bisa sadar bahwa ini satu hal yang sangat penting. Padahal yang seharusnya harus dipotong lebih dulu adalah gaya hidup. Tapi gaya hidup itu yang terakhir. Banyak orang memperhatikan dirinya sendiri. Mereka tidak mau peduli dengan Tuhan. Tuhan yang pertama kali mereka abaikan. Kalau sakit, cari apa? Cari Tuhan dulu, minta pertolongan Tuhan dulu, berdoa dulu, atau yang lain dulu. Kalau saya mau cerita ini dengan banyak contoh, ada banyak contoh yang bisa kita lihat. Tapi satu hal, di masa-masa yang tidak menentu ini, masa-masa yang tidak ada harapan seperti ini, para wanita ini, para perempuan ini, tetap berusaha melakukan yang terbaik buat Tuhannya. Dan ini harus jadi contoh buat kita. Saudara bisa lihat di dalam Markus 16 ayat 1-5, Lukas 23 ayat 54 sampai Lukas 24 ayat yang ketiga. Saudara bisa lihat, saudara bisa baca di sana. Ya, saudaraku yang kasih, mereka membeli rempah-rempah yang tidak murah untuk pergi ke kubur Yesus, melakukan sesuatu buat Tuhan. Saudaraku yang kasih, di dalam hidup para wanita ini, para perempuan ini, mereka, kalau Tuhan melihat mereka, tidak ada penurunan kualitas sikap. Meskipun mereka menghadapi banyak halangan, banyak rintangan, kualitas mereka tetap terjaga. Ibadah saudara kepada Tuhan
Apakah terus bisa saudara jaga atau kita kurangi? Saya berharap tidak ada yang mengurangi. Saya berharap kita semua semakin hari semakin sungguh-sungguh sama Tuhan. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Besok harus lebih baik dari hari ini. Pengiringan kita, apalagi Tuhan mau datang tidak lama lagi. Saudaraku yang kasih, perhatikan, janganlah mau terpengaruh terhadap apa yang sedang terjadi, apa yang kita hadapi. Ayo tetap konsisten melakukan yang terbaik buat Tuhan. Tetap konsisten melakukan yang paling bagus buat Tuhan. Jangan kita kurang-kurangi. Entah saudara keberkatan, entah saudara tidak ada masalah, entah bahkan ada masalah. Satu, Tuhan minta konsisten. Konsisten meningkat. Konsisten untuk lakukan yang terbaik. Setiap usaha yang terbaik, excellent. Kata excellent adalah satu sikap yang harus kita jaga dalam hidup ini. Saudaraku, satu hal yang penuh sukacita selain para wanita itu bertemu dengan Tuhan. Janji Tuhan, aku akan bertemu dengan mereka yang mau memperhatikan firman. Mereka akan berjumpa dengan Tuhan seperti gambar ini. Saudaraku, murid-murid sukacita. Seperti wajah saya tersenyum. Lihat gambar ini saja, hati saya penuh sukacita. Murid-murid menyembah Tuhan. Tuhan tunjukkan tangannya yang berlubang paku. Tuhan tunjukkan, Tuhan katakan, Tuhan hadir pada saat mereka berkumpul. Tuhan memenuhi janjinya. Sekali lagi, Tuhan akan memenuhi janjinya buat saudara juga. Yang di gereja, yang di rumah. Tuhan juga akan penuhi janjinya kepada saudara. Saudaraku yang kasih, tidak peduli saudara sedang seperti apa, kesulitan kayak apa, Tuhan pasti tolong saudara. Biarlah pesan kebangkitan ini menjadi berkat buat kita. Biarlah pesan kebangkitan ini memberikan sukacita buat kita, pengharapan buat kita melewati pandemi ini. Orang bilang pagebluk ini. Tuhan memberkati saudara. Jangan khawatir, jangan takut. Tuhan beserta saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Mari saudaraku yang kasih, saya ingin mengajak saudara berdoa. Tidak tahu saudara punya tantangan apa, ada masalah seperti apa. Satu hal yang saudara harus mengerti, jika saudara perhatikan firman, lakukan firman, semua akan teratasi. Tuhan yang cinta kepada murid-muridnya, Tuhan yang cinta kepada kita, akan menemui saudara semua, dimanapun saudara berada. Saudara akan merasakan damainya diberikan kepada saudara. Mari saudaraku, kita pakai berdiri bersama-sama. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu. Saya akan sampaikan doa berkat buat saudara. Mari angkat tangan. Saudaraku yang kasih, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Dan biarlah firman-Mu ini menjadi berkat buat kami semua yang mendengar. Bukan hanya buat mereka yang mendengar, buat hamba-Mu juga. Ini juga berita yang penuh sukacita. Buat kami semua, dimanapun kami berada, kami tahu Engkau luar biasa. Di tengah kesuraman, Engkau memberikan kepada kami pengharapan. Di tengah-tengah ketakutan, Engkau berkata, jangan takut. Semua ini adalah berkat yang luar biasa. Di balik kata-katamu, ada pertolongan yang luar biasa. Saudaraku yang kasih,
terimalah berkat dari Bapa yang Maha Baik, dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Tuhan memberkati saudara. Tuhan memelihara saudara. Tuhan berbaik hati kepada saudara. Tuhan bermurah hati kepada saudara. Tuhan mengasihi saudara dan memberi saudara sekalian damai sejahtera. Tuhanku akan memenuhi segala keperluan saudara menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Tuhan dan Bapa kita selama-lamanya. Diberkati saudara semua dimanapun saudara berada. Diberkati pekerjaanmu, diberkati rumah tanggamu dan kebutuhan rumah tanggamu. Disembuhkan kau yang sakit. Tuhan cukupkan semua kebutuhanmu. Tuhan tolong semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati juga setiap persembahan yang kau lakukan. Kau lakukan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan memberkati sesuai dengan janjinya. Tuhan memberkati dalam segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus yang ditransferkan lewat akun di bank maupun yang masih akan diberikan, Tuhan memberkati sesuai dengan janji firman Tuhannya, firman-Mu yang luar biasa. Tuhan memberkati saudara sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, bawalah berkat-berkat ini, terimalah berkat-berkat ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bangga mempunyai Tuhan seperti Engkau. Kami bangga Engkau memperhatikan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami yang percaya, yang mengasihi Tuhan, kami akan bawa pulang, kami akan bawa berkat ini dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya, mari katakan bersama dengan saya, amin. Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati dalam segala hal. Amin. Jangan takut.